Shalom saudara, ada satu pengajaran dari kelompok Hypergrace yang mengatakan bahwa mengajarkan takut akan Tuhan berarti kita telah menebarkan ketakutan yang mengarah kepada legalisme. Nah, hal itu sangatlah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Alkitab. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai takut itu baik. Sekalipun terkesan negatif, rasa takut memiliki dampak yang baik bagi kita. Dengan adanya rasa takut, sebagai orang percaya, kita menjadi lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menjalani kehidupan ini. Kita juga merasa penting untuk melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Sebaliknya, orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang ditakuti cenderung hidup sembrono dan semau-maunya. Orang seperti itu biasanya hidup hanya mengandalkan kemampuan dan kehebatannya sendiri. Mari kita pelajari apa yang dikatakan Alkitab mengenai rasa takut. Alkitab setidaknya memberikan gambaran mengenai dua jenis rasa takut. Yang pertama, rasa takut yang melemahkan. Kitab Wahyu 21 ayat 8 menuliskan bahwa orang penakut itu mendapat bagian dalam kematian yang kedua. Artinya, orang penakut akan masuk neraka. Namun, penakut seperti apa yang dimaksud dalam ayat ini? Dalam ayat ini, kata penakut diterjemahkan dari bahasa Yunani deilos, yang berarti kengerian. Namun, kata ini juga diterjemahkan sebagai faithless atau keadaan tanpa iman. Nah, tentu rasa takut yang bersifat melemahkan seperti ini tidaklah baik. Supaya kita tidak dikuasai rasa takut yang mencekam dan melumpuhkan ini, kuncinya hanya satu. Kita harus punya iman di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, takut akan Tuhan. Alkitab menuliskan banyak sekali janji Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tentu, rasa takut ini berbeda dengan kengerian yang bersifat melumpuhkan. Takut akan Tuhan tidak membuat kita menghindar atau menjauhi Dia. Sebaliknya, justru membuat kita ingin lebih lagi berjalan bersama dengan Dia dan rindu mengikuti kehendak-Nya. Mari kita lihat bagaimana seorang yang takut akan Tuhan menjalani hidupnya. Dalam kitab Mazmur, Daud menuliskan indahnya hidup takut akan Tuhan. Namun bagaimana prakteknya dalam hidup sehari-hari? Saat menghadapi berbagai situasi, Daud selalu menanyakan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk dia lakukan. Misalnya, ketika berhadapan dengan musuh, Daud bertanya kepada Tuhan mengenai bagaimana cara menghadapi musuh-musuhnya. Sekalipun Daud sudah memiliki banyak pengalaman keberhasilan di medan perang, Daud tetap menganggap penting untuk terus bertanya kepada Tuhan. Apakah orang yang takut akan Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan? Tentu tidak. Daud bahkan melakukan berbagai kesalahan besar seperti berzina dan membunuh seseorang yang sangat setia mendukung dirinya. Bagaimana Daud menyelesaikan dosa-dosanya di hadapan Tuhan? Alkitab menuliskan bahwa setelah ditegur oleh Nabi Nathan, Raja Daud mengakui dosa-dosanya. Mengakui dosa-dosa yang kita lakukan tidak salah, karena 1 Yohanes 1 ayat 9 menuliskan bahwa jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Takut akan Tuhan membuat kita senantiasa mengoreksi diri, serta hidup di dalam pertobatan setiap hari. Jadi, jika dikatakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus tidak perlu bertobat atau mengakui dosa lagi dan tidak perlu memohon pengampunan dosa, tentu hal tersebut tidaklah tepat. Memang benar bahwa Tuhan Yesus telah membayar lunas semua dosa kita. Namun, pertobatan setelah seseorang mengalami kelahiran baru tetap penting bagi orang percaya. Buktinya, Roh Kudus berkata kepada jemaat di Efesus dalam Wahyu 2 ayat 5, "Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat." Jika orang percaya tidak perlu lagi bertobat karena mempercayai karya Tuhan Yesus yang sudah sempurna dalam dirinya, tentu pemahaman tersebut tidak tepat. Perhatikan bahwa Tuhan Yesus sendiri menegur jemaat di Efesus supaya bertobat. Dalam doa Bapa kami, kita juga diajar untuk meminta pengampunan kepada Tuhan setiap hari dengan berkata, "Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Pertobatan penting untuk dilakukan oleh orang percaya, karena selama masih hidup di dunia ini, orang percaya pun masih bisa berbuat dosa. Syukur kepada Tuhan, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Pertobatan memberikan tempat bagi darah Yesus dan anugerahnya untuk menyucikan diri kita lagi. Dan pertobatan hanya bisa terjadi jika kita takut akan Tuhan. Tidak menjaga rasa takut akan Tuhan akan mengeraskan hati nurani sehingga sulit bertobat. Orang yang tidak bertobat bisa kehilangan keselamatan.
Saudara, untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular dedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pengumuman Warta Sepekan GBI Basura City. Ibadah Raya Minggu diadakan pada pukul 10 pagi. Doa pagi setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5:30 pagi. Mari bergabung dalam KUL yang diadakan setiap hari Jumat pada pukul 7:30 malam. Bila saudara membutuhkan pelayanan jemaat, saudara dapat menghubungi sekretariat gereja. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Saya percaya bahwa hari adalah hari yang luar biasa, karena biar setiap kita selalu dipenuhi oleh sukacita Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang mau mari berikan tepuk tangan buat Allah kita. Woo! Dunia takkan sanggup untuk berikan
Tuhan. Sukacitamu ada di dalam setiap kami. Haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Yo, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, lagi haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Katakan haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, agar sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati,
sorakan haleluya buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari sebentar Bapak Ibu Saudara kita akan membacakan untuk deklarasi Pentakosta ketiga. Satu, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Dua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Empat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Lima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Thank you Jesus Lord God. Kami percaya Tuhan, waktu setiap kami datang, kami buka hati dan kami berkata kami rindu sama Tuhan. Kami percaya kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Dan saat ini Tuhan, setiap umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, kami datang kepadamu. Kami buka hati kami Tuhan. Kami rindu untuk kami menyembah-Mu. Oh, kami angkat suara kami. Kami memuji-Mu. Orang lama hiara lama hiara lama sandre. Mari Bapak Ibu Saudara, mari bebaskan rohmu untuk menyembah Tuhan saat ini. Come on. Kau yang sudah bisa berbahasa roh, mari berbahasa roh saudara. Mari bangun imanmu, mari bangun rohmu. Mari buka hatimu. Oh haleluya. Kami rindu, kami menyembah-Mu. Ora lama thank you, God, Jesus. Oh, we thank you, Lord. I worship you. I worship you. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja.
ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, yes Jesus, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, amin, Roh-Mu bekerja. Saat kami memuji-Mu Tuhan, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, oh, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari angkat pujian ini umat Tuhan, katakan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat kami memuji-Mu Tuhan, saat memuji-Mu, yes Lord, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, yes Jesus Lord, ku pandang kekudusan-Mu. Haleluya. Saat ku sembah,
ini buka hatimu di hadapan Tuhan. Seberapa besar setiap kita berkata, Tuhan aku mau memuji-Mu, aku mau menyembah-Mu Tuhan. Banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dengan apa kami balas itu semua selain kami memuji, menyembah Tuhan. Tuhan, saat ini kami angkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami katakan, Tuhan terima kasih. Kau baik, sangat baik Bapa. Roh Kudus, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih. God, we want more in your presence. Kami mau lebih lagi Tuhan dalam hadirat-Mu. Sebab kami percaya Tuhan sesuatu terjadi dalam hadirat Tuhan. Waktu kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan sesuatu terjadi dalam hadirat-Mu. Mari pulihkan setiap kami saat ini Tuhan. Kau yang sembuhkan kami. Kau yang pulihkan kami Tuhan. Shendere moya ralabaze. Hulalamo, kianaralamo, shandaralamo. Horalaba, shandaralamo. Hiaralamo se. Hiaralamo, yaralaba, shande. Shakaralamo, ralabasi. Mari bermazmur bagi Tuhan. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Mari angkat suaramu umat Tuhan. Come and worship Him. Come and worship Him. Mari sembah Tuhan sampai kau mengalami perjumpaan pribadi dengan Bapa saat ini. Dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami dikuatkan. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu penuhi kami, Hira lama senderemo, Hira lama sani, orang lama si, orang lama Mari katakan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku
sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Jesus, we worship you, God. Oh, we worship you, Jesus. We worship you. We thank you, Lord God. We thank you, Holy Spirit. We thank you, Lord. Saat ini kami buka hati kami lebih lagi, Tuhan. Mari bicara buat kami pribadi lepas pribadi, Tuhan. Bicara Tuhan melalui firman-Mu, Tuhan. Kami mau dengar-dengaran akan Engkau lebih lagi, Roh Kudus. We thank you, God. We thank you, Lord. We thank you, Holy Spirit, Jesus, God. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kami siap, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. In the name of Jesus, Lord God. Amen. Amen, Tuhan. Thank you, Lord. Amen. Daulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Yo, daulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Terima kasih Tuhan. Shalom semuanya, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Saya percaya semuanya diberkati Tuhan dan hari ini siap untuk terima firman Tuhan. Yuk, sebelumnya kita berdoa lebih dulu ya. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk semua anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami dipelihara, kami dijaga sampai hari ini. Engkau akan terus beracara dalam hidup kami. Dan Tuhan, kami percaya dalam satu semester yang baru ke depan, Tuhan akan bawa kami naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Tuhan tuntun langkah kami semua, pegang kami semua Tuhan Yesus. Ubah kami seperti yang Kau mau. Roh Kudus tolong supaya kami semua bisa menggenapi rencana Tuhan. Mohon campur tangan Tuhan. Pencurahan Roh Kudus sudah dinyatakan, kami semua bergerak dalam pimpinan-Mu. Dan biar kami boleh persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami siap diberkati firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi shalom untuk semuanya yang mengakses rekaman ini baik di ibadah cabang-cabang maupun di media sosial. Ya, saudara dikasihi Tuhan, kita sekarang masuk di semester yang baru. Bulan ke-7, semester yang baru. Setengah perjalanan dari tahun 2022 sudah selesai. Dan sekarang kita akan masuk di dalam setengah tahun berikutnya. Apa yang jadi perhatian kita? Apa yang perlu kita perhatikan? Apa yang perlu kita koreksi? Apa yang perlu kita perbaiki? Apa yang perlu kita ubah? Ada banyak pasti ya, kekurangan-kekurangan. Yuk ambil waktu evaluasi. Mumpung waktunya bagus nih ya. Sudah 1 semester selesai, sekarang kita mau masuk semester yang baru. Atau sedang menjalaninya. Nah, ada satu hal yang penting yang Tuhan mau Anda dan saya renungkan hari ini. Kita tidak akan pernah maksimal kalau kita nggak taruh hati. Kita nggak taruh hati di pekerjaan kita, maka hasilnya nggak akan maksimal. Kita nggak taruh hati di keluarga kita, maka hasilnya nggak akan maksimal. Bahkan doa berkat pernikahan, itu pendeta tidak akan mau mendoakan pemberkatan sebelum kedua pasangan itu berjanji sepenuh hati. Lalu kemudian pendeta itu akan berkata, berdasarkan janji nikah, maka dan seterusnya. Meletakkan hati untuk sesuatu yang besar itu sangat penting. Itu sangat penting. Kalau enggak kita nggak akan lihat sesuatu yang besar, saudara. Setengah tahun kita sudah mengalami masa transisi. Saya berdoa Bapak Ibu sudah lebih ahli untuk menjalani masa-masa yang baru ke depan ini. Kita mulai meninggalkan semua problem, semua keadaan di tahun-tahun sebelumnya. Dan kita sedang masuk dalam satu musim yang baru. Yang pasti masa penuaian telah tiba. Amin. Saudara kasih Tuhan, berapa banyak yang percaya masa penuaian telah tiba? Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Saudara kasih Tuhan. Nah sekarang kalau kita udah percaya, maka tindakannya apa? Karena iman tanpa perbuatan mati. Kita percaya bahwa penuaian sedang terjadi. Wujudnya apa? Wujudnya apa? Salah satu yang harusnya kita lakukan, taruh hati. Sehingga sepenuh hati kita akan konsentrasi dan all out untuk maju ke depan. Ini penting banget. Ini penting banget. Di keluarga, di perusahaan, di bisnis, di pendidikan, dalam membangun hubungan dengan sesama, semua memerlukan hati. Termasuk pelayanan. Selama kita tidak taruh hati, pelayanan itu tidak akan berbuah yang matang. Ingat, yang diminta sama Tuhan bukan cuma buah yang banyak, tapi buah yang matang. Dan untuk itu hati mesti diletakkan. Hati, ya, hati. 2,5 tahun banyak hati yang tergoncang. 2,5 tahun banyak orang yang mulai setengah-setengah. Sudah mulai tidak serius. Ibadah, ya ngangkat tangan kalau lagi disuruh. Ya, karena kita udah mulai terbiasa dengan online. Iklim online itu membuat Anda dan saya ibadahnya bukan gak ibadah sih. Tapi ibadahnya gini, seadanya. Seadanya. Nanti kalau dikasih tahu, terus kemudian kita bilang begini, kan hanya Tuhan dan saya yang tahu. Nah, kualitasnya. Kalau memang benar ibadahmu benar, ibadahnya bagus, maka dampak yang pasti adalah tingkat rohanimu pasti naik. Setuju gak? Ya, kalau benar ibadahnya, pasti rohaninya naik. Kenyataannya, naik atau enggak hari ini? Jawab sendiri. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Tuhan mau kita naik bukan turun. Hari ini Tuhan mau kasih tahu ke kita semua. Semester kedua tahun 2022, taruh hati. Supaya naik, bukan turun. Saudara dikasih Tuhan, ya, saya mau ajak kita baca sebuah firman Tuhan. Ini bicara soal naruh hati. Kalau kita baca selintas kayaknya bukan. Tapi nanti Anda akan ngerti.
bahwa ayat ini cuma bisa digenapi kalau engkau taruh hati. Yuk, Roma 12 ayat 1 dan 2. Ya, lihat sama-sama ya. Roma 12 ayat 1 dan 2. Ini firman yang Tuhan taruh di hati saya untuk hari-hari ini, untuk ngomong ke depan lebih banyak. Ya, jadi ke depan saya akan banyak ngomong ini di mana-mana. Roma 12 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan dari judulnya ya, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sekali lagi, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi di dalam firman Tuhan, Paulus lagi mengajar kepada jemaat di Roma. Itu ada 3 level besar. Level baik, level berkenan, level sempurna. Nah, kita kalau mau naik berarti harusnya ngejar yang sempurna. Berapa banyak yang mau kasih yang sempurna buat Tuhan? Amin, saudara. Saudara kasih Tuhan. Nah, jadi kita mesti taruh hati. Persembahkan hidupmu. Persembahkan tubuhmu. Persembahkan nafasmu. Persembahkan waktumu, persembahkan energimu, persembahkan buah pikiranmu, persembahkan talentamu, persembahkan semua yang kau punya. Itu ibadahmu yang sejati. Selama gak taruh hati, engkau sendiri ibadahnya gak bisa bagus. Dan ibadah yang sebenarnya adalah mempersembahkan. Mempersembahkan. Bukan cuma soal uang, bukan cuma soal persembahan, persepuluhan. No, bukan cuma itu. Yang dimaksud sama Tuhan soal persembahan, soal ibadah adalah hatimu. Just like Jesus. Seperti Yesus kasih hatinya sampai dia bisa naik ke kayu salib. Gak mungkin bisa naik kayu salib kalau hatinya gak dikasih ke kita. Itu karena Tuhan kasih hatinya buat Anda dan saya. Dan untuk Tuhan yang seperti itu, masa anak Tuhan gak bisa kasih hatinya? Saudara dikasih Tuhan, kalau ibadahmu benar, maka ayat kedua ini akan terjadi. Janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Kalau benar engkau persembahkan yang terbaik, pasti kau gak akan sama dengan dunia ini. Katakan amin. Katakan amin. Gak akan sama. Gak akan sama. Janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah. Metanoia. Perubahan. Tuhan juga ngerti. Perubahan itu tidak bisa langsung. Itu namanya revolusi. No, Tuhan mau Anda dan saya evolve. Metamorph. Metanoia. Sudah dikasih Tuhan, berubah, bertahap. Berubahlah bertahap. Memang hari ini gak sempurna, tapi berubahlah bertahap. Tadinya di level baik, lalu di level berkenan, nanti di level sempurna. Katakan amin. Di dalam ibadah kita, waktu kita lagi ibadah, apa yang baik? Yang baik adalah hari Minggu tetap ada, gitu ya. Istilah anak muda, isi absen. Ya. Apalagi yang baik? Dari awal sampai akhir tidak off. Itu baik, gitu ya. Lebih baik lagi kalau online itu apa namanya? Zoom jangan video off. Tapi lebih baik lagi, lebih berkenan kalau onsite. Nah, kalau onsite itu berkenan, terus yang sempurna gimana? Ya kalau engkau hadir dan hatimu pun hadir. Hatimu pun mencari Tuhan. Gitu? Kan ada juga orang datang-datang di gereja tetapi hatinya gak lagi di sini.
Hatinya lagi mikirin apa begitu. Nah, Tuhan mau yang sempurna. Ibadah yang sempurna. Benar-benar beribadahnya tuh kasih yang terbaik. Kasih yang terbaik. Ya. Saya masih ingat zaman saya masih kecil. Saya gak bilang kita harus seperti zaman dulu lagi. Enggak. Cuma saya masih ingat orang tua saya dulu ngajarin, saudara. Bahkan untuk hari Minggu kita tuh siapin dari tengah minggu bajunya. Jadi ada tuh yang namanya baju gereja. Ya, jadi zaman dulu tuh ada baju yang gak boleh dipakai di tengah minggu. Baju itu adalah baju gereja. Sampai segitunya mau kasih yang terbaik untuk Tuhan. Ya mungkin gak harus begitu, tapi maksud saya gini, hatinya itu, hatinya. Oke, kalau gak harus baju gereja punya kayak gitu, gak, oke. Gimana sih yang zaman sekarang yang bisa nunjukin bahwa engkau sedang kasih hatimu? Persiapkan yang terbaik, the best, ya kan? Ya, mungkin pas lagi ibadah matikan HP, setuju gak? Ya, minimal airplane mode supaya nanti waktu lagi ibadah engkau gak tergoda untuk buka-buka Instagram atau WA. Tapi engkau akan fokus pakai handphonenya hanya untuk buka ayat Alkitab aja. Itu namanya sepenuh hati. Boleh kan? Bisa gak? Saudara dikasih Tuhan. Ini contoh. Lalu di keluarga, sepenuh hati jadi papa. Sepenuh hati jadi mama. Sepenuh hati jadi suami. Sepenuh hati jadi istri. Jadi orang tua sepenuh hati. Karena bukankah apa yang kita lakukan semuanya harus kita lakukan untuk Tuhan? Amin. Itu ibadah kita yang sejati. Orang Kristen terkenalnya itu justru di sini. Orang Kristen yang sungguh-sungguh itu terkenalnya itu di sini, di bagian yang ini nih. Kalau dipercaya sama bosnya, selalu kasih hatinya. Nah, tetapi kalau hari ini terjadi degradasi, mari kita kembali kepada ibadah kita, hubungan kita dengan Tuhan. Jangan-jangan dimulainya dari sini. Kenapa sampai kualitas kita di luar sana turun? Mungkin karena apa yang kita lakukan untuk Tuhan turun juga. Mari perbaiki. Sehingga semua urusan kita di rumah tangga juga akan makin bagus. Bagaimana kita di kantor? Taruh hati. Taruh hati. Ya, orang kalau gak sepenuh hati kelihatan kan di kantor ya. Datang ke kantornya ngepas jamnya. SOP-nya jam 9. Dia datang 9 kurang 1. Itu namanya gak terlambat sih. Tapi gak kelihatan sepenuh hati. Biasanya orang tuh 9 itu harusnya ready to move gitu. Berarti harusnya siap-siap itu semuanya sebelum jam 9. Ya. Jangan sampai gini, masuk kantor jam 9. Begitu sampai toilet dulu. Toilet dulu. Lalu kemudian habis waktu berapa lama di toilet ngobrol dulu sama teman-teman. Ya, karena yang setipe dengan Anda banyak. Ya. Lalu kemudian akhirnya baru ada di meja itu jam 9.15. Padahal jam 9.5, jam 9 lewat 10, 9 lewat 5, bos sudah cari Anda. Tapi Anda tidak ada di meja. Saudara dikasih Tuhan, ya yang kayak begini terus mengharap nanti naik gaji. Gimana? Gak bisa, hatimu gak di situ. Hatimu gak di situ. Ya. Hati. Itu sangat penting. Itu sangat penting. Saya punya teman, dia serius banget sama kerjaannya. Kalau dia dipercaya sama bosnya atau dipercaya sama Tuhan untuk mendapatkan sebuah kesempatan, dia seriusin. Dia kerjain benar-benar. Saudara dikasih Tuhan, supaya dia bisa efektif untuk kerja jam 9, setengah 9 dia sudah di kantor. Dan di Jakarta, itu kan macetnya luar biasa. Apalagi sekarang pandemi sudah berakhir.
Jakarta sudah pulih itu artinya macet sudah kembali. Ya. Wah, berarti harus berangkat dari rumah jam berapa? Dia sudah berjuang untuk itu, saudara. Jadi dia saat teduhnya kadang-kadang cuma 1-2 pasal aja pagi-pagi. Ya, lalu kemudian dia berjuang dulu sampai di kantor. Kalau dia bisa datang cepat, dia tambahin baca Alkitab 1 pasal lagi. Kalau enggak, nanti baru siang dia baca Alkitab lagi. Gitu. Habis itu dia kerja, dia serius. Bosnya mau pulang nih, dia tungguin. Sampai bosnya benar-benar pulang baru dia pergi. Biarpun sudah lewat jamnya. Kenapa? Karena kadang-kadang ide pemimpin itu bisa muncul di akhir-akhir jam kerja. Atau kadang-kadang dia bisa ngajak minum kopi, ngajak minum teh, untuk santai, untuk rileksin kepalanya dia yang sedang pusing dengan banyak masalah. Itu jam-jam terakhir itu. Jadi dia tungguin itu dan dia sering akhirnya bareng-bareng sama bosnya. Saudara heran gak kalau prestasi kerjanya tepat sasaran, tepat target? Heran gak kalau orang yang kayak begini kemudian kerjanya prestasinya plus, bagus, gak heran. Dan kemudian kalau dia naik jabatan dapat promosi cepat, gak usah heran. Karena dia taruh hati. Saya punya kenalan anak Tuhan yang lain. Dia taruh hati benar-benar untuk apa yang dikerjakan. Dia seorang chef, ahli masak. Lalu kemudian dia mulai buka restoran kecil. Restorannya sukses. Banyak menteri, ya, bahkan Pak Presiden waktu masih gubernur pernah makan di restoran dia. Ya. Nah karena sukses, banyak yang nawarin untuk buka cabang. Lalu dia mulai berpikir, kalau dia buka cabang, dia harus perbanyak perabotan, dia harus beli, lalu uangnya mesti terjadi, ya beli, ya harus ngerawat lagi dan sebagainya. Dia pikir-pikir lagi, karena dia seneng ngedesain. Teman saya ini memang chef tapi dia memang ahli desain juga. Ya. Akhirnya dibilang begini, lebih baik saya desain sendiri perabotannya. Gitu. Satu perusahaan restoran. Gara-gara satu perusahaan restoran ini, dia jadi buka perusahaan furniture. Ya, karena dia pencinta lingkungan, maka dia ambil kayu-kayu bekas dari Semarang. Lalu kemudian dia buat pabriknya di Jogja. Jadi perabotan yang tidak dipakai buat restoran diekspor. 2 perusahaan, dua-duanya cuan, dua-duanya menguntungkan. Sepenuh hati dikerjakan. Luar biasa. Makanannya disukai sama orang-orang. Dia buka franchise, perusahaan franchise ketiga. Ya. Ada makanan Eropa, 1 franchise sendiri. Makanan Indonesia, 1 franchise sendiri. Sudah berapa perusahaan itu? Saudara, kalau orang taruh hatinya pada apa yang dia kerjakan, pasti berhasil. Katakan amin. Ya, saudara dikasih Tuhan. Nah dari semua menu makanan, minuman adalah salah satu pendukung yang utama. Betul? Nah karena dia suka minum kopi, sama kayak saya. Lalu dia carilah kopi-kopi yang enak. Akhirnya dibuat sebuah perusahaan kopi. Dan kemudian itu yang diekspor. Ekspor. Kalau dicari mereknya dia di Indonesia, toko-toko besar aja. Ya, yang jual. Begitu. Berapa perusahaan tuh? Mulainya dari 1. Tapi karena dia taruh hati, sudah berapa perusahaan dia punya. Soalnya kasih Tuhan mau bawa Anda dan saya naik bukan turun. Jadi kepala dan bukan ekor. Hari ini Tuhan mau bicara sama kita, taruh hati. Bahkan untuk hubunganmu dengan Tuhan, engkau harus taruh hati. Kalau engkau tidak taruh hati, engkau gak akan sanggup untuk menjadi seperti Kristus. Tuhan rencanakan Anda dan saya untuk jadi seperti Kristus juga. Oleh karena itu kau perlu taruh hati. Jangan kamu jadi serupa dengan dunia ini tapi berubah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah dan yang sempurna. Taruh hati. Yesus itu mengampuni.
Jadi kalau kita mau jadi seperti Yesus berarti harus bisa mengampuni. Dan mengampuni, engkau perlu hati. Kalau enggak bisa mengampuni. Yesus itu orangnya sabar. Mau sabar seperti Yesus, taruh hati. Amin saudara. Saudara kasih Tuhan. Terakhir saya tutup dengan satu pemahaman seperti ini. Kalau kita baca ayat ini bicara secara terpisah. Ayat pertama tentang apa yang dipersembahkan, hidupmu. Ayat kedua bicara tentang perubahan. Dan perubahan itu membuat engkau naik. Tapi ingat, dua ayat ini bukan dua ayat yang terpisah. Walaupun ayat 1 titik lanjut ayat 2 titik lagi. Tapi dua-duanya ini ditaruh di sebelahan. Dan berada dalam satu pasal yang sama. Artinya, waktu mempersembahkan hidup kita, itu pasti ada hubungannya dengan perubahan. Saya punya kesimpulan begini. Saya tutup di sini. Kalau kau belum berubah, sebenarnya engkau belum beribadah. Kalau engkau belum berubah, sebenarnya engkau belum mempersembahkan apa-apa. Karena persembahanmu yang sejati adalah perubahanmu. Katakan amin. Saya rindu banget semua anak-anak Tuhan yang beribadah bersama-sama hari ini. Kita semua bisa persembahkan yang terbaik kepada Tuhan tiap hari, tiap kali ibadah. Mari banyak berubah jadi seperti Yesus. Amin saudara. Haleluya. Kita minta Roh Kudus yuk, supaya Roh Kudus tolong kita semua untuk berubah. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari bahasa roh sama-sama. Irabayarani amata kamaya syakanani amarana marana baya syanda barada barala baya syanda ba. Ikanani amayarani amata kamaya sya. Haleluya, haleluya. Dabarani amarana barala 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 baya syanda barala 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 baya bo. Aku berdoa Tuhan untuk semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Jamah mereka semua kuasai dengan Roh Kudus Tuhan. Bukan cuma untuk menerima kuasa melakukan mujizat, tapi mereka punya kuasa untuk berubah jadi seperti Yesus. Kuasa untuk meletakkan hati mereka, untuk sepenuh hati mempersembahkan hidup mereka kepadamu. Kuasa untuk menjadi seperti Yesus, jadi murid Kristus Tuhan. Karena itu yang jadi ibadah yang sejati.
persembahan yang sejati, yang sesungguhnya yang kau inginkan Tuhan. Living sacrifices. Tuhan, urapi semua kami ya Tuhan. Terima kasih Abah, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Tuhan berkati semuanya. Biar semester ke depan ini setiap kami naik, bukan turun, jadi kepala, bukan ekor Tuhan. Berkati semuanya Tuhan. Dengan paradigma yang baru, dengan hati yang baru, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan terima berkat. Mari kita angkat hati kita dan tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia yang setia dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Dari hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu. Daulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Yo, daulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Terima kasih Tuhan.